Atau sebaliknya misalkan bapaknya putih, ibunya putih. Bapaknya ireng, ibunya ireng. Wah, anaknya putih koyok bule. Wah, iki. Nah, ini kan. Kemudian dia ini sebenarnya anaknya siapa ya Rasulullah? Maksudnya suaminya curiga, iki anaknya siapa kok enggak mirip aku, juga enggak mirip ibunya. Rasulullah kalau jawab ini pinter, selalu memuaskan otak. Makanya seseorang yang dicurhati sering di konsultasi, tempat konsultasi. Kalau dia tidak cukup tsaqafah jangan dijawab. Kalau tidak cukup wawasan atau kemudian retorika bahasanya enggak mengenakkan, enggak bisa noto bahasa, maka jangan jadi orang yang menerima curhat. Didengarkan aja sih tak takokno. Misalkan tak tanyakan guru saya atau saya pinter tentang ini atau bapak saya, boleh. Kalau enggak tertoto kalimatnya, ini nanti akan masalah. Ada juga seorang dai yang nyampe informasinya kepada saya, ada seorang yang curhat kepada dia, bahasanya elek. Ini daiyah, ustazah, seorang ustazah, dicurhati. Kemudian orang yang namanya dicurhatkan oleh orang ini kemudian dipanggil gini, cara nasihatnya tidak enak. Ada juga seorang ustadz yang datang kepada saya beritanya, yaitu kalau dicurhati itu, bahasanya enak, ya, sehingga kadang-kadang salah solusi. Rasulullah luar biasa, cara jawabnya itu cerdas. Rasulullah bilang begini, halaka min ibil, kamu punya unta enggak? Gitu. Ya, kamu punya unta enggak? Nabi bilang begini nih karena Nabi tahu dia punya unta. Ya kan enggak mungkin kamu punya unta? Enggak. Kambing, enggak. Sapi, enggak. Ayam, enggak. Loh, enggak mungkin. Berarti orang yang dicurhati ini kalau bisa memahami dulu siapa yang curhat kepada dia, orangnya seperti apa, dia seorang yang bagaimana, profesinya apa kalau penting. Nah itu nanti buat bahan untuk menjawab. Ya, halaka min ibil, kamu punya unta enggak? Kemudian ternyata dia menjawab, na'am, nggih ya Kanjeng Nabi, dalam kagungan unta. Nah, kemudian Nabi bertanya lagi, qala fama alwanuha, maka apa warnanya untamu itu? Warna-warnanya apa itu? Dia menjawab, humrun, merah warnanya. Qala hal fiha min auraq. Ya Allah, luar biasa Rasulullah ini kalau jawab. Selalu memuaskan otak. Ya. Bukankah keturunannya abu-abu kok iso abang? Ontamu itu loh kok bisa merah. Padahal orang tuanya abu-abu. Oh, mboke ya kok orang tuanya. Padahal mboke unta itu abu-abu, kok iso abang? Bukti ini ono kan? Ada. Nah, disuruh jawab sendiri dia. Kemudian qala, na'am, iya ya Rasulullah. Qala fa anna dzalik. Dan juga demikianlah permasalahanmu itu. Nah, qala la'allahu naza'ahu irkun. Loh, bisa jadi dia mungkin kena penyakit. Wah, itu. Qala fala'allaha ibnaka hada naza'ahu irkun. Lah, makanya ketika bapaknya kena penyakit kan bisa jadi ibunya kena penyakit. Anaknya kena penyakit. Terus kemudian di dalam wa huwa yu'arridu bi an yanfiyah walam yurakhis lahu fil intitha'i minhu. Coba bayangkan, iki lho unta ambek iki kadang-kadang ya iso nurunkan penyakit. Penyakit iso diturunno. Dan kemudian kadang-kadang juga ndak podo. Ya. Ibu abu-abu, bapak abu-abu, kok untoe abang. Loh, bisa jadi, kata Nabi. Loh, bisa jadi kan ikut teko nenek moyangnya dia.
Bisa jadi buyut-buyutnya itu abang. Nah, ini jawaban luar biasa. Luar biasa jawabannya. Sehingga iya juga ya, barangkali mbakungku itu hitam. Ternyata ketika ditanya betul, iya mbakungmu yang menges ngono iku ngono. Ledek ae. Masya Allah. Nah kalau sekarang ya enak kati tes DNA ngono bisa. Namun tes DNA ya mahal. Mahal 20-an juta atau belasan minimal. Lagi gimana kalau begini? Nah, sehingga kadang-kadang li'an dibutuhkan. Tapi ada konsekuensi hukumnya. Insya Allah pekan depan tidak cukup belajar sekarang. Itu wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian Nabi di akhir perkara itu beliau tidak mengizinkan ayahnya mengingkari anaknya. Itu. Ya aja diingkari itu anakmu memang. Kulitnya hitam. Ada yang didiskusikan monggo silakan. Ada yang didiskusikan? Nggih, Pak, monggo. Tentang istri yang ringan dan yang disentuh laki-laki kan. Kalau kemudian dia diasingkan atau diperingatkan, dia menganggap tidak apa-apa, ini cuma pegangan biasa atau salaman biasa. Jadi dia menganggap ringan seperti itu. Bagaimana? Iya. Jadi dia tidak menyadari kalau itu tidak menganggap itu tidak apa. Baik. Ya, bisa dilanjutkan enggak apa-apa? Nah, satu lagi. Nggih. Tentang dibonceng tadi. Sekarang kan istri kita misalnya istri kita ini guru atau apa banyak kesana kemari. Terus kalau yang bonceng itu bonceng. Masya Allah. Kalau tetangganya sih bisa jadi ada apa-apa. Tapi ini bonceng nggak kenal nggak apa. Cuma tujuannya kesana kemari. Baik, pertanyaannya dua-duanya bagus ini, cerdas pertanyaannya. Bagaimana jika seorang istri itu menyangkal dikandani sama niku ojo cekelan-cekelan ngono ndak oleh nang Kanjeng Nabi, hadis sahih gitu. Nah, kok pas menasehatinya pas habis ngaji ini dan ini rumah tangganya yang ke-15 tahun. Misalkan, nggih. Kemudian nyangkal, "Wah, salaman biasa ora apa-apa, salaman tok." Kadang utik-utik mengene tok, biasa. Ndak apa-apa. Nah. Baik. Apakah salaman dan pegangan ini tidak ada apa-apa? Ya ada apa-apa, lah itu salaman. Lah itu pegangan, itu sudah ada apa-apa. Apakah kemudian di dalam hadis ini laki-laki ini mengatakan karena dipegang kemudian mereka merangkulan ciuman? Enggak tuh. Islam sudah menganggap bahwa ini apa-apa. Baik, ini hukum. Kemudian bagaimana sikap menyikapi mungkin istri kita yang ada mungkin sebagian istri yang begitu. Insya Allah kalau di masjid ini tidak ada. Nah, maka bagaimana ketika istrinya menyangkal begitu? Maka seorang suami wajib bertanya kepada dirinya sendiri, yo iki mungkin salahku. Karena dulu yang pertama yang saya pilih dalam kondisi seperti ini. Lah sudah berani milih, maka dia berani bertanggung jawab untuk mendidik karena Allah memberikan amanah seorang istri itu kepada dia. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis auqamaqal, istri itu adalah amanatullah, amanahnya Allah. Lah kok pas yang dititipkan kepada kita adalah istri yang tidak bisa menolak ketika dipegang tangannya. Berarti ini PR kita besar mendidik istri yang seperti itu. Seorang suami wajib bertaubat, wajib kemudian sering menyalahkan dirinya sendiri yang selama ini istrinya nggak dididik, tidak diajak ngaji, tidak diajak ke majelis ilmu sehingga jadinya seperti ini. Ya berarti sabar. Makanya solusi gharibha, talikha atau asingkan dia atau ceraikan dia ini posisi terakhir. Karena tuntunannya adalah sebelum dia diperingatkan, yaitu fahzuruhunna fil madaji, dipisahkan rumah di dalam
apa namanya, dihajar dia, dipisahkan, diboikot tempat tidurnya, tidak jadi satu. Ini sebelumnya kan fa'idhuhunna, disuruh nasihati, mau idho, baru kemudian diancam dipisahkan. Baru kemudian apakah talak? Belum loh, belum, masih ada satu syariat lagi, fadribhunna, pukul dia, walaupun pukulannya adalah ad-darbu ghairul mubarrih, yaitu pukulan yang tidak membawa bekas, cacat atau menyakitkan. Baru setelah itu pegat. Tahapnya panjang. Jadi tidak seperti aku mari ngaji sampean soalnya cekel-cekelan ambek bapak sing ndek pojokan kono iku, maka dengan ini saya memutuskan kamu saya ceraikan. Ini hasil ngaji saya. Enggak, jangan. Ngaji nyampe hadis ini itu tidak tiba-tiba hadis ini hadis ke-903. Kita sudah berapa tahun ngaji ini? Bertahun-tahun mulai bab toharo. Ini tahapnya panjang. Baik, kemudian yang kedua masalah istri kita yang kemudian seandainya naudzubillah min dzalik ya, yang berboncengan. Apa hukumnya berboncengan dengan lawan jenis yang bukan mahram, berboncengan dengan lawan jenis yang bukan mahram? Halal apa enggak kira-kira? Kira-kira wis. Halal apa enggak? Tanya pada hati sebelum dijawab dengan syariat. Hati ini lo nolak. Kalau mengatakan yo halal ta, nolak. Wallahi jangan bohong. Islam ini agama fitrah. Bohong kalau mengatakan halal, bohong. Yang kedua misalkan enggak ada apa-apa, kau enggak kenal. Kalau ini akan kenal. Ini enggak kenal. Subhanallah. Syaitan itu menggoda seseorang tidak pandang dia kenal atau tidak. Perselingkuhan itu tidak jamin kepada orang kenal atau tidak, nggak jamin. Bukankah kadang-kadang dia selingkuh misalkan dengan seseorang yang awalnya memang tidak kenal. Dan saya Pak, kok qadarullah di Instagram itu saya pernah melihat di searching, loh, apa iki? Kok Gojek kok ditarik nang kamar? Dan ternyata kemudian Pak Gojek itu ditarik nang kamar betul. Pelanggannya wedok loh. Masuk berita loh. Saya carikan linknya kalau nggak percaya. Saya carikan linknya. Dan kemudian berikutnya, ketika namanya berboncengannya kan berdua-duaan, jelas itu. Apa jamin ini syahwat terjaga ini? Minimal hati terjaga, jamin nggak ini? Siapa yang bisa jamin? Farjinya bisa terjaga. Boleh angkat tangan silakan. Sedangkan seorang tabi'in bernama Abdullah Al-Kufi, beliau ketika dititipi harta temannya, di unta itu banyak hartanya, harta dagangnya, nggak apa-apa tak jogoi. Aku ambil titip iki budakku hitam wedok. Waduh, ndak wani aku bos. Saya nggak bisa jamin. Kalau harta ini insya Allah saya bisa menjaga, insya Allah. Tapi kalau budak hitam ini nggak jamin saya bisa jaga. Padahal siapa ini? Ulama tabi'in yang bahkan mulutnya selalu berzikir kepada Allah. Bahkan kalau ke kamar mandi dia ngemplok watu, Pak. Kenapa? Khawatir keprocot nek ndodok dek kemudian ndodok dek jeding zikir. Orang yang kayak gini nih loh, ngemplok watu lek nang jeding. Panjenengan ngemplok napa lek nang jeding? Waling tahu petis sisa ndek kene digawa nang jeding. Adakah yang lebih bertakwa dari beliau? Yang bertakwa dari tabi? Enggak. Kita tetap bismillah, didik pelan-pelan. Ternyata ndak oleh goncengan. Ya tuh ndak iso aku lene. Loh. Ya kalau ndak bisa ya ndak usah. Ya begitu. Berarti suaminya harus bertanggung jawab ngantar dia kemana-mana atau nyarikan tukang ojek yang perempuan. Ada. Nanti kalau mau saya kasih nomornya. Biasanya istri saya ngojek ke tukang ojek perempuan. Ada itu. Solusi ketaatan itu banyak. Tidak kalah kreatif dengan kemaksiatan. Tergantung otak kita memilih yang mana. Hati kita memilih taat atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.